warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis beban kerja coding rekam medis. Perkenalkan, saya Yuniara Ayu Pratiwi dari Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Fakultas Kesehatan Universitas Dian Nuswantoro dengan NIM D22 2018 02294, kelas D22 42. Baik, langsung saja menuju materi. Analisis beban kerja coding rekam medis adalah suatu teknik untuk menentukan jumlah dan jenis pekerjaan suatu unit organisasi atau pemegang jabatan yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode tertentu. Pengumpulan data analisis beban kerja. Langkah-langkah pengumpulan. 1. Mengumpulkan data jam kerja per hari, jumlah hari libur atau libur nasional, cuti, ketidakhadiran atau izin, dan diklat. Jumlah hari kerja per minggu dengan metode wawancara. 2. Mengumpulkan informasi tentang rincian kegiatan pokok suatu jabatan yang terdiri dari uraian tugas, rata-rata waktu per kegiatan, kuantitas kegiatan per tahun dengan metode wawancara, SOP, tupoksi, dan observasi. 3. Mengumpulkan informasi tentang kegiatan-kegiatan tambahan jabatan yang terdiri dari rincian kegiatan tambahan suatu jabatan, kuantitas kegiatan per tahun, dan rata-rata waktu per kegiatan dengan metode wawancara. Langkah-langkah pengumpulan data. 1. Menghitung waktu kerja efektif. 2. Menghitung waktu kerja tersedia atau WKT. 3. Menghitung standar beban kerja atau SBK. 4. Menghitung standar kelonggaran atau SK. 5. Menghitung kebutuhan pokok atau kegiatan disebut KG. 6. Menghitung beban kerja total. Waktu kerja efektif. Dengan ini contoh 6 hari kerja per minggu. Hari kerja 1 minggu, 6 hari. Hari kerja per minggu 27 jam per minggu. Jam kerja efektif 75% dengan hasil 4,5 jam per hari. Pola 6 hari kerja per hari 4,5 jam per hari, per minggu 27 jam per minggu, per bulan 108 jam per bulan, per tahun 1404 jam per tahun. Waktu kerja tersedia. Data yang dibutuhkan. 1. Hari kerja efektif sesuai ketentuan yang berlaku di organisasi. Dengan contoh ini, 6 hari kerja per 1 minggu. Dengan keterangan A. 2. Cuti tahunan sesuai ketentuan yang dimiliki. Hak cuti 12 hari per tahun dengan ketentuan B. 3. Pendidikan dan pelatihan atau diklat sesuai ketentuan organisasi. Hak untuk mengikuti diklat 6 hari kerja dengan ketentuan C. 4. Libur nasional berdasarkan keputusan bersama Menteri terkait tentang hari libur nasional dan cuti bersama setiap tahun ditetapkan 19 hari per tahun dengan ketentuan D. 5. Ketidakhadiran atau izin sesuai dengan rata-rata ketidakhadiran kerja. 6. Waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku di RS. Dengan contoh ini, pada umumnya 8 jam kali 75%. 7. Hari kerja tersedia HKT, jumlah hari dalam kalender dikurangi hari libur dan cuti. Rumus WKT atau waktu kerja tersedia dengan kurung kurawal A dikurangi kurung buka B plus C plus D plus E kurung tutup dan kurung tutup kurawal kali F dengan tabel contoh di samping. Kuantitas tahunan dengan rumus kuantitas kerja persatuan waktu dikali hari kerja tersedia persatuan waktu dengan tabel berikut contoh kegiatan pokok petugas coding. Standar beban kerja.
Standar beban kerja adalah jumlah pekerjaan di dalam komponen beban kerja yang dapat dilakukan oleh satu petugas dalam 1 tahun. Dengan rumus, WKT jam per tahun dibagi satuan waktu jam per kegiatan dengan tabel berikut. Dengan standar beban kerja. Standar kelonggaran atau SK. Standar kelonggaran adalah standar aktivitas untuk kegiatan pendukung dan tambahan. Penyusun faktor kelonggaran dapat dilaksanakan melalui pengamatan dan wawancara kepada tiap kategori tentang kegiatan-kegiatan yang tidak terkait langsung dengan pelayanan pada pasien. Misalnya, rapat, penyusunan laporan kegiatan, menyusun kebutuhan obat atau bahan habis pakai. Frekuensi kegiatan dalam suatu hari, minggu, dan bulan. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan. Dengan rumus, rata-rata waktu jam per tahun dibagi WKT jam per tahun. Seperti tabel di samping, dengan hasil standar kelonggaran 0,316. Kebutuhan tenaga atau kebutuhan kegiatan menunjukkan jumlah tenaga atau staf yang diperlakukan untuk mengerjakan salah satu kegiatan pokok selama 1 tahun. Dengan rumus kuantitas jam per tahun dibagi standar beban kerja. Dengan tabel berikut. Analisis kebutuhan pokok atau kegiatan dan kebutuhan akhir. Dengan contoh tabel ini bisa mendapatkan kebutuhan kegiatan dari kuantitas kegiatan dibagi standar beban kerja dengan hasil 3,399 dan kebutuhan tenaga akhir dengan rumus total kualitas kegiatan ditambah total standar kelonggaran dengan hasil 3,715. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi saya, semoga bermanfaat.